Shalom adik-adik. Halo. Kembali lagi bersama dengan Kak Deser dan Kak Kena akan kembali menceritakan tentang cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita akan tanya kabarnya dulu. Masih ingat kalau kakak tanya kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak akan tanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, tepuk tangan dulu. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita minta bimbingan Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepalanya, tutup matanya, dan lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa juga buat adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, tolong mereka, berkati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan. Pernahkah kamu melakukan sesuatu hal yang bagus? Mungkin kamu mengerjakan tugas dengan baik, atau kamu merapikan tempat tidurmu. Wah, ketika kamu melakukan hal itu, kedua orang tuamu, kakak, atau gurumu memberikan pujian kepada kamu. Dalam Alkitab juga mengatakan ada seseorang yang layak menerima pujian. Mau tahu siapakah dia? Melalui ayat hafalan kita hari ini, adik-adik akan mengetahuinya. Dalam Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Jangan lupa dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Nah, aku hendak memuji Tuhan, artinya adik-adik, setiap saat adik-adik harus memuji Tuhan. Apa yang telah Dia perbuat bagimu. Dia mengasihi kamu, berarti kamu harus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kamu harus memuji Dia dan bersyukur dengan apa yang Dia lakukan buat kamu. Puji-pujian tetap kepadanya, artinya adik-adik, setiap hari atau setiap saat adik-adik harus tetap memuji Tuhan, baik lewat berdoa, baca firman, atau bernyanyi. Jadi adik-adik, setiap saat adik-adik harus memuji Tuhan. Bisa juga lewat perkataan adik-adik. Wah, bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik masih terpisah dengan Allah. Adik-adik masih belum bisa memuji Tuhan dengan baik. Namun hari ini ketika adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik bisa memuji Tuhan. Dan bagi kamu yang sudah percaya kepada
kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat adik-adik. Adik-adik, Tuhan mau kamu memuji Dia setiap saat. Kita baca sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Adik-adik, jangan lupa ayat hafalan minggu ini jangan lupa untuk dihafal. Tuhan Yesus memberkati. Tugasmu kamu kerjakannya bagus sekali. Wah, kamu menyanyinya bagus. Adik-adik, pernahkah kamu mengatakan hal-hal itu kepada orang lain? Kalau kamu senang dipuji, begitu juga dengan orang lain. Karena mereka tahu kamu menghargai mereka dan apa yang telah mereka lakukan. Kalau memuji itu penting bagi orang lain, apalagi lebih penting memuji Tuhan. Adik-adik, berabad-abad orang-orang memuji Tuhan, tetapi tidak pernah sesungguh-sungguh yang mereka lakukan pada hari yang istimewa. Wah, suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya hendak masuk ke kota Yerusalem. Tetapi sebelum mereka tiba di kota Yerusalem, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk tugas yang khusus. Ia berkata, kamu pergi ke sana dan kamu akan menemukan ada seekor keledai tertamban atau terikat dengan anaknya, dan bawalah itu kemari. Dan bila ada orang yang menanyakan kepadamu, katakan Tuhan memerlukannya. Kemudian orang-orang itu pergi dan mereka membawanya kepada Tuhan Yesus. Terjadi seperti yang Tuhan Yesus katakan. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas keledai itu. Wah, lalu mereka menuju kemana tadi? Ke kota Yerusalem. Wah, banyak orang sedang berkumpul di sana. Mereka sedang merayakan hari di mana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Wah, adik-adik, ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka semua bersukacita. Bahkan mereka mengambil bajunya, mereka hantarkan ke tanah. Dan juga mereka ada yang mengambil daun-daun palem
untuk dihantarkan di jalan yang Tuhan Yesus lewati. Tuhan Yesus tahu mengapa mereka memuji Dia. Karena mereka melihat hal-hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan bagi orang-orang. Dan juga mereka berharap bahwa Tuhan Yesus pasti akan membebaskan mereka dari jajahan atau dari orang-orang Roma yang sangat mereka benci karena orang-orang Roma menguasai tanah mereka. Tetapi mereka tidak tahu dan tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus datang, yaitu untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Wah, adik-adik, saat itu mereka menyerukan pujian kepadanya. Mereka katakan, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wah, ketika itu adik-adik, ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak senang ketika mendengar Tuhan Yesus dipuji. Mereka marah, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, apakah kamu tidak mendengarkan orang-orang itu berteriak? Suruhlah mereka diam. Wah, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jika mereka diam, batu-batu ini juga akan berteriak memuji. Adik-adik, maksud Tuhan Yesus adalah orang-orang itu melakukan sesuatu yang benar, yaitu memuji Tuhan. Tuhan Yesus layak menerima pujian karena Dia adalah anak Allah yang sempurna dan Ia layak menerima pujian darimu. Di dalam Mazmur 71 ayat 8 mengatakan bahwa mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Seringkali kamu menggunakan mulutmu, seluruh hidupmu bukan untuk memuji Tuhan. Kamu menyanyikan lagu-lagu yang tidak memuji Tuhan. Kamu juga berkata-kata hal-hal yang tidak memuji Tuhan. Bahkan kamu juga tidak punya waktu untuk berdoa dan memuji Tuhan. Adik-adik, hargailah Dia untuk semua yang telah Dia lakukan untukmu. Karena apa? Tuhan Yesus layak menerima pujian darimu. Orang-orang banyak itu mereka melakukan hal yang tepat, yaitu mereka memuji Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu mengapa orang-orang itu memuji Dia, dan Ia sangat sedih karena mereka tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus mencucurkan air matanya, sedih melihat betapa berdosanya orang-orang itu. Tuhan Yesus juga sedih ketika Ia melihat kamu betapa kamu berdosanya. Tahukah kamu dosa? Dosa segala sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, yang tidak disukai oleh Tuhan. Kamu melanggar semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Contoh, kamu marah, kamu mengucapkan kata-kata kotor, atau kamu tidak patuh, itu adalah dosa. Dan Alkitab berkata kita layak dihukum. Di dalam Alkitab mengatakan, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu dan kakak orang berdosa dan mendapat hukuman, yaitu dipisahkan dari Allah selama-lamanya. Tetapi pada waktu Tuhan yang tepat, Allah yang sempurna membuat jalan bagimu. Setelah beberapa hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Ia akan dihukum mati untuk menggantikan hukuman dosamu dan saya dengan cara Ia disalibkan dan Ia mencurahkan darahnya untuk mengampuni kamu dan juga saya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7c mengatakan, dan darah Yesus
anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus, Ia sangat sedih melihat betapa berdosanya kamu. Seperti Ia melihat orang banyak itu, Ia mencucurkan air matanya ketika Ia melihat bahwa mereka tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus Ia menghabiskan hari-harinya atau beberapa waktu di Yerusalem. Lalu Ia mengelilingi Yerusalem dan Ia pergi ke suatu tempat di mana seharusnya orang datang ke sana untuk bertemu dengan Allah, dengan berdoa atau mendengar firman Allah. Tetapi apakah tempat itu? Yaitu bait suci. Ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang yang ada di bait suci, apakah mereka sedang berdoa? Apa sedang mendengar firman Tuhan? Ternyata tidak. Tetapi para pemimpin-pemimpin agama Yahudi menjadikan bait suci itu menjadi tempat bisnis mereka. Mereka menjual kambing domba yang dipersembahkan kepada Allah, tetapi dengan harga yang mahal. Banyak orang menukar uang di sana. Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, Ia membalikkan meja-meja penukaran uang, dan semua mungkin ada domba di dalamnya, semuanya bubar. Bahkan orang-orang yang menjual itu pun mereka keluar dari bait suci. Setelah itu adik-adik, ada orang-orang buta datang kepada Tuhan Yesus dan Ia menyembuhkan mereka. Wah, di sana ada pemimpin agama Yahudi. Mereka marah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak hanya menghancurkan bisnis mereka, tetapi Tuhan Yesus mengizinkan orang-orang yang tidak biasanya masuk ke bait suci itu, mereka masuk. Wah, karena orang-orang itu melihat hal-hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, mereka mulai memuji Tuhan. Mereka bersorak. Bahkan juga anak-anak mereka juga mereka memuji Tuhan. Kira-kira bagaimana orang-orang Farisi atau pemimpin agama Yahudi? Mereka senang? Wah, mereka berkata, suruh mereka diam. Wah, adik-adik, walaupun orang dewasa seperti pemimpin-pemimpin Yahudi ini menolak untuk memuji Tuhan, tetapi tidak dengan anak-anak. Adik-adik, mereka berseru kepada Yesus dengan pujian yang Ia patut terima. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus berhak atau layak menerima pujian darimu. Bagaimana kamu bisa memuji Tuhan? Yaitu berilah waktumu untuk menyanyikan lagu pujian kepadanya. Yang kedua, beri waktumu untuk berdoa dan mendengar Dia, dan berterima kasih kepadanya setiap saat. Ingatkah kamu ayat hafalan kita minggu ini? Di dalam Mazmur 34 ayat 2, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.